Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita buka halaman 44 baris yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid-dharain amin. Wa'lam anna bi mudawamati dzikrillahi ta'ala, ketahuilah bahwasanya dengan melazimi mendawami zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tangqati'ul khawatirus syaitaniyah, maka jadi putus geritik-geritik syaitan di dalam hati. Wal farqu bainaha wa bainal khawatirin nafasaniyah, dan yang membedakan atau perbedaan antara geritik syaitaniyah dan geritik yaitu nafsaniyah, yaitu anna khatiras syaitani, sungguhnya geritiknya syaitan, aksaruhu yad'u ilal ma'asi, yaitu kebanyakan membawa kepada kemaksiatan. Itu geritik syaitan, kebanyakan membawa kepada kemaksiatan. Wal khatirun nafsi, adapun bermula geritik nafsu, aksaruhu yad'u ila tiba'is syahwati, yaitu kebanyakan membawa kepada mengikuti syahwat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kekuatan zikir itu luar biasa. Makanya termasuk dinding daripada syaitan, dinding daripada nafsu syahwat yang tidak terkendali itu adalah melalui zikir. Maka tidak aneh kalau orang-orang ulama ussalafun dahulu, ulama-ulama saleh, mereka rata-rata mengikut thariqah. Makanya di Indonesia ini banyak thariqah. Thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Wahidiyah, Tijaniyah, Samaniyah, Baghdadiyah, Al-Junaidi Al-Baghdadi, Idrisiyah, Hidiriyah, banyak thariqah. Karena di dalamnya ada guru-guru mursyid yang membimbingnya untuk berzikir, yang menjadi tameng atau dinding bagi masuknya syaitan yang masuk ke dalam hati, yang membawa ke dalam kemaksiatan. Maka terdinding, terhijab, terjaga daripada perbuatan maksiat dengan zikir. Coba secara logika kita waktu berzikir, umpamanya kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, atau astagfirullah, subhanallah. Mungkinlah kita waktu berzikir subhanallah sambil kita gibah, kan kontras. Umpamanya kita subhanallah kayak apa semalam kita subhanallah kawan semalam kenapa kada turun subhanallah, kan enggak enak. Itu otomatis sudah. Maka dengan zikir itu, bahkan kalau kita ini beriman bahwa Allah itu bersifat sama dan basar,
Yakin kita nih bahwa Allah mempunyai sifat sama, sam'un wa basarun, yaitu mendengar dan melihat. Maka adab orang yang sudah beriman bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Satu, umpamanya Allah maha mendengar, memang maha mendengar. Adab kita adalah kita menjaga lisan kita dari berbicara yang sia-sia, lebih-lebih yang haram. Kenapa? Didengar Allah. Kadang-kadang kita cuma mengerti membaca Al-Asmaul Husna, ya Sami, ya kan, membaca Asmaul Husna kan termasuk lengkap tuh sifat-sifat Allah, asma-asma Allah di situ. Tapi cuma membaca saja tanpa memahami, lalu mengamalkan adab-adab seseorang yang meyakini bahwa Allah maha mendengar. Jadi akhirnya mendinding diri kita, menjaga diri kita supaya tidak berbicara yang sia-sia, apalagi yang haram. Kenapa? Didengar Allah. Satu saja kita memahami itu sudah Masya Allah. Karena apa? Karena pendengaran Allah itu satu. Pendengaran Allah itu qadim. Arti qadim, Allah itu wujud, bersamaan wujud Allah, bersamaan pula di situ sifat pendengaran Allah sama. Kalau kita kan arti qadim kan tidak didahului dengan tiada mendengar. Itu qadim. Qadim itu artinya Allah memang mendengar, wujud mendengar. Itu arti qadim, tidak didahului dengan tiada. Artinya tiada mendengar dulu baru mendengar. Kalau kita kan begitu kan. Pendengaran kita kan, kita masih dicipta oleh Allah dari menjadi darah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, sempurna ditiupkan baru mendengar. Kan begitu. Kalau Allah pendengarannya qadim, berdahulu mendengar. Lalu pendengaran Allah tidak memakai alat seperti kita. Kita mendengar pakai telinga. Itu saja kalau telinga kita masih normal. Kalau sudah tuha, pakai alat di sini. Itu aja kadang-kadang rusak alatnya, nggak mendengar lagi. Nah, maka beda dengan pendengaran Allah yang bakok kekal abadi selama-lamanya. Dua sudah. Kalau pendengaran Allah tidak berubah-ubah. Dan Allah itu mendengar, yang didengar Allah itu juga dilihat oleh Allah, yang dilihat juga didengar oleh Allah. Maka adab kita, kalau kita meyakini Allah melihat kita, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Dilihat Allah. Kita ini umpamanya ngomong seperti ini. Kenapa berbuat maksiat? Kan dilihat Tuhan. Lalu kita bergurau, Tuhan nggak ngelihat, Tuhan nggak ngelihat kok. Tapi kalau gurauan seperti itu tuh diyakini, memang betul-betul meyakini Allah kadang melihat, Allah tidak melihat, fahuwa kafirun, maka orang itu kafir. Kalau meyakini memang Allah itu tidak melihat, kafir. Tapi kalau cuma begayaan, ujar orang Banjar, bergurauan kata orang bahasa Indonesia, guyonan kata orang Jawa, maka apa? Guyonan-guyonan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar, itu adalah termasuk minal kabair, dosa besar tuh. Makanya hati-hati kita guyon-guyonan itu. Kalau menyangkut tauhid, hati-hati. Kalau sampai meyakini, kafir nanti. Nah, itu makanya Jarsidin kekali dengan berzikir kepada Allah. Karena apa? Tangqatiul khawatirus syaitaniyah, karena akan memutus bisikan-bisikan syaitan yang ada pada hati kita nih. Dan bedanya wal farqu bainaha wa bainal khawatir nafsaniyah, yang membedakan antara apa itu geritik syaitan atau bisikan syaitan atau bisikan nafsu adalah in anna khatiras syaitani aksaruhu yad'u ilal ma'asi. Kebanyakan
kalau itu bisikan syaitan membawanya ke maksiat. Tapi kalau bisikan nafsu, kebanyakan yad'u ila tiba'is syahwat. Kebanyakan membisiki untuk mengerjakan atau melakukan, menunaikan syahwatnya, menuruti syahwatnya, mengikuti syahwatnya. Wa farriqu bainahuma aidan bi anna an-nafsa idza talabtaka bi syai'in alhat fala tazalu wa la tarji'u walau ba'da hin hatta tasila ila muradiha. Ya, bersepakat ulama bahwasanya pembedaan antara lagi syahwat syaitan atau geritik atau bisikan syaitan dan nafsu adalah bi anna nafsa idza talabatka. Nafsu itu tatkala menuntutmu, mengajakmu, membawamu bisain terhadap sesuatu alahat, maka dia memaksa-maksa, meronta-ronta nafsu ini. Fala tazalu wala tarji'u walau ba'da hinin, maka tidak akan berhenti ajakan-ajakan itu dan tidak pernah kembali setelah waktu demi waktu. Hatta tasila ila muradiya, sehingga bisa tersalurkanlah syahwat itu. Sehingga yang diri kita ini mau melakukannya, baru ampih, baru inya tidak membawa lagi. Itu nafsu syahwat. Nah, jadi ini. Illa ayudawi masidqal mujahadah, kecuali engkau betul-betul melazimi, menguatkan diri untuk berjuang melawannya. Kecuali seperti itu. Namun kita lemah mengikuti syahwat, selalu diikuti kesenangan syahwat, selalu diikuti kesenangan syahwat. Kalau kita tidak melawan, karena syahwat itu tidak mau dibawa untuk kebaikan. Kalau nafsu syahwat syaitan itu tidak mau dibawa kebaikan. Nafsu syahwat syaitan. Apa ya Jasidin? Itu tadi syahwat, nafsu syahwat atau bisikan nafsu. Sekarang wa amma syaitanu idza da'aka ila zallatin. Tatkala nafsu syaitan itu membawamu kepada sesuatu kesalahan, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama, fahalaftahu, maka engkau melawannya, fatahu dzalik. Kalau bawaan setan itu kita lawan, umpamanya kita ini malas, ada sholat malas, kita lawan, maka kalah setan. Nah, tapi setan ini wayuwaswisu bizalatin ukhra. Ayo jajar setan, kali ini aku kalah. Tapi nanti subuh, banyak maghrib, kalah, tak bawa, kita paksa untuk ke masjid, sholat berjamaah, isya sholat berjamaah. Kata setan, dia membisiki terus, ayo, sekarang kamu sudah mampu mengalahkan aku saat ini. Tapi nanti subuh, tapi nanti subuh, bizalatin ukhra, maka dia akan memasang jebakan baru, akan dia menjerumuskan yang kedua kalinya. Terus menerus itulah setan. Tapi kalau nafsu syahwat tadi, namanya sekali dilaksanakan, nah dia berdiam. Tapi kalau setan gagal sekali, terus diulang lagi. Nah itu bisikan setan. Li'anna jami'al mukhalafat indahu sawa, karena sesungguhnya seluruh perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang luput di sisi syaitan itu sama. Nah, itu makanya syaitan mengulang-ulang terus. Kita ini umpamanya koler hendak ke majelis, kita lawan, lalu kita berangkat ke majelis. Sampai ke majelis setan nggak berhenti. Setan menabur jarum supaya dia nggak tahan lama duduknya di situ. Baru setengah jam sudah apa? Behunjur, besila, besandar, bekamih keluar, napa-napa, itu setan tuh.
Jadi kada putus asa setan nih. Dibikinnya mengantuk, nah digelantunginya di mata nih, nah jangan ngantuk benar. Ingat bahari dulu di pesantren tuh kan kadang-kadang kiainya tuh ngantuk juga. Kiainya mendabit kitab, membaca kitab tuh ngantuk. Sampai di mana tadi? Rubu'ul Muhlikat tuh jangan baca ihya nih maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'a lan tatkalanitin wajah. Gurunya kayak itu. Jadi kita nih ngantuk juga. Dasar kuat. Karena memang duduk di majelis ini kada sembarangan. Mohon maaf. Allah tuh punya malaikat, lillahi malaikah. Allah punya malaikat sayyarah yang disuruh mengelilingi. Keliling terus. Ya tamisul majalis, di situ dilihat. Oh, di mana yang ada majelis-majelis. Makanya di majelis itu setan tuh ya tidak berhenti terus menggoda, karena luar biasa orang bisa hadir ke majelis lalu duduk di majelis. Bahkan dalam suatu riwayat ini sahih, Imam Muslim yang meriwayatkan, ada orang cuman penasaran aja, apa nih rame-rame nih kumpul-kumpul bina rame nih, apa nih jar orang nih. Lah umpatnya duduk penasaran, sekalinya duduk cuman di teras saja, mendengarkan kada, memperhatikan kada, sekalinya duduk sambil berrokok ibaratnya nih. Itu mohon maaf ditanyakan kepada malaikat, kepada Allah, ya Allah, ini orang di sini juga duduknya, tapi dia nggak ikut mengaji, nggak ikut mendengarkan. Di mana dapat fadilah majelis nggak? Oh dapat, kata Allah. Bayangkan duduk di luar aja, karena di situ kumpul dengan majelis dapat bagian. Makinnya yang di dalam, makinnya yang mendengarkan, tambah lagi. Sebelum berdiri sudah diampuni dosa-dosanya. Karena jar Allah bertanya, malaikat, kenapa mereka berkumpul di situ? Ada apa? Apa yang mereka hajatkan? Ujar malaikat, mereka minta ampunan, mereka takut akan nerakamu, mereka kepingin surgamu. Ujar Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Enggak pernah. Apakah mereka melihat pernah neraka? Enggak pernah. Tapi karena mengaji ilmu dengan disampaikan oleh para guru-gurunya, maka dia mendengar. Apa kata Allah? Maka aku ampuni dia sebelum berdiri, dan apa yang diajarkan akan kukabulkan, ujar Allah. Alhamdulillah, sahih Muslim. Anbian. Itunya kita ini membaca apa hadis pina kata sahih ada tuh daib tuh daib, kada apa-apa daib. Ada daib. Dan kita nang kemarin waktu hari tasrek kan kita rancak tasrek tuh bila habis sembahyang fardu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu dia jadi bahas sudah. Doib itu nggak ada artinya doibnya. Tapi habis sembahyang megang HP sahih. Habis sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilit. Halo, iya sayang, gimana sayang? Itu sahih tuh, kan bapak. Tapi mau habis sembahyang, Allahu Akbar, Allah. Doib nggak bisa diamalkan. Mau kita berdiam aja, roh kita diinjak-injaknya. Nah, ya kita gawe terus aja. Takbir, guru-guru kita kada sembarangan. Ya, gawe terus saja. Jangan karena hal-hal yang baru ada tayangan-tayangan baru aku kita goyah. Oh ternyata doib lah, bah lawasnya aku menggawe doib, rugi bener kada rugi, tetap berpahala. Nah, lanjut aja ya, lanjutkan. Nah lanjutkan ya. Lalu apa Jersidin? Alhamdulillah ini Pak Haji Sunarto ini ada jamaah tablignya nih, ada kelihatan jamaah tabligh nih. Ya Allah. Ini sunah-sunahnya kelihatannya. Udah kita nih kada tapi manggedu yang sunah berjenggot kada. Cuman ulun ini hendak ya jenggot cuman sedikit. Jadi kada pantas tuh nah. Merasa sedikit. Jadi ada sedikit jangan tebal-tebal kayak itu senang ya mungkin jenggotnya. Nah, ini tahu kena mun tuha bisa berjenggot juga aja. Asa masih anom kah tuha juga padahal ya. Lalu apa Jasidin? Nah ini Jasidin. Wa maknal khotir, bermula makna khotir, makna bisikan, geritik hati tadi, khitobun, yaitu bisikan. Nah, yuridu ilad dhamair, yang sampai kepada hati. Itulah namanya khotir. Nah, lintasan bisikan yang sampai ke dalam hati. Wa'lam anna bidzikrillahi ta'ala tudfa'ul afat, dan ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah bisa tertolak segala mara bahaya.
Makanya kita nih luar biasa, orang Islam nih semua ada zikirnya. Karena dengan zikir itu Masya Allah luar biasa. Nah kita nih umpamanya hendak naik kendaraan. Beda juga nang berzikir lawan kada berzikir nih. Orang bila hendak naik kendaraan membaca Qul Huwallahu Ahad itu 11 kali dijaga oleh malaikat. Apalagi ditambah membaca ayatul kursi, maka dijaga. Zikirnya semua ada, kita nih sampai kita hendak behir aja ada zikirnya. Jangan masuk ke WC ada berzikir, keluar WC ada zikirnya, lengkap zikirnya. Karena apa? Dengan berzikir itu di sini salah satunya ada tudfaul afat, yaitu bisa tertolak segala mara bahaya. Dengan berkat berzikir itu luar biasa, karena dijaga oleh malaikat, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Qala al-imamu Dhunnuni al-Misri rahimahullahu ta'ala, man dzakarallaha ta'ala hafidhahu min kulli syai'in. Nah, barang siapa, ujaran Syekh Imam Dhunnun ini, barang siapa berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjaganya min kulli syai'in, dari segala setiap sesuatu dijaga oleh Allah. Wa qalu, dan sepakat para ulama, adzikru sayful muridin, zikir itu pedangnya atau senjatanya orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Yuqatiluna a'da'ahum, mereka memerangi musuh-musuhnya, minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia. Wabihi yadfa'unal afat, dan dengannya, dengan zikir itu tertolaklah mara bahaya, allati tatrukuhum, yang datang kepadanya. Wa qalu innal bala'a idza nazala ala qaumin, dan berkata lagi Syekh Imam Dhunnun tadi, sesungguhnya bala, innal bala'a idza nazala ala qaumin, tatkala turun terhadap kaum, wa fihim dzakirun, dan di dalam golongan kaum tadi ada orang yang berzikir, hada anhul bala, maka menyingkirlah daripadanya bala tadi. Makanya ulun mendengar Habib Ahmad yang dari Matapura tuh Jarsidin, kamnilah di kampung tuh, dimanapun Jarsidin, asal ada di ziku majlis zikirnya, insya Allah dijauhkan dari bala aja sih. Walaupun majelis itu sekecil 4, 5, 10 kah orangnya, itu baca ratib umpamanya, maka di situ tuh lah jangan orang penolak dari bala tuh, karena di situ ada majelis zikirnya. Maka jangan sampai kita nih di masjid, apalagi di masjid, di lingkungan masjid nih, karena bila ada zikir di situ, bala itu disingkirkan oleh Allah. Kayak cerita semalam ya, kalau segala bentuk kebaikan itu berpengaruh, pengaruhnya menjadi baik juga. Nah, apalagi di situ ada dikajian ilmu Allah, Quran, hadis, di situ kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dibaca di situ, makinnya yang kita maunya zikir aja di situ sudah dibaca, membaca burdah kah, maulid barzanji kah, maulid habsi kah, dibaca di situ, maka luar biasa. Efeknya tuh, pengaruhnya tuh, pada diri tuh juga luar biasa. Ini kan kemarin nih lagi-lagi viral nih di Facebook nih, yang ulun posting di status ulun tuh. Jadi kemarin kan ulun mengantar orang meninggal, kepala 12 tuh, yang pelang pelatuk abadayatnya meninggal kan, kawan parak tuh. Sekalinya di jalan sudah ditelepon, bini ulun menelpon, bah, kemenakan meninggal. Eti Puji Astuti, umur 38 tahun, anak 2. Bebinian, rahatan apa meninggalnya, rahatan apa? Rahatan Bahabsi begendang. Waktu begendang tuh ujarnya, syair apa? Kita lanjutnya syair apa nih? Lanjutannya apa nih? Ujarnya ahlan wa sahlan bin nabilah jadinya. Jadi ahlan wa sahlan bin nabi, mengendang. Teng santai teng. Terus batu pas syairnya agak di rapnya agak cepat. Ahlan wa sahlan dicepati, deng, sambil begendang nih, deng. Sambil ahlan wa sahlan masih terus dan rabah teplak. Dibawa ke rumah sakit, sudah meninggal berdahulu. Memangnya pernah berucap kayak ini,
Aku nih hari-hari berselawatan, begendang ke sana kemari, mudahan aku namun mati rahatan berselawat. Nah, yuk. Wah, asli kayak itu biar panditnya, mati dan berselawat. Biasanya mohon maaf lah. Orang mati itu 4 jam karas awaknya. Rata-rata orang mati itu 4 jam awaknya sudah kaku. Nah, ini meninggal pagi. Nah, sehari sudah. Sampai semalaman, sehari semalam sudah lah, sehari semalaman. Sampai pagi dimandi itu masih lemas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika sudah dimandikan, nah, dikasih kayu cendana itu yang sudah pupur cendana itu basah, keningnya nih basah. Sudah dilap anduk tuh nah, dikasih cendana itu basah lagi. Karena bini ulun ini 4 memandikan. Bini ulun 4 memandikan. Karena waktu dimandi itu keningnya itu berkeringat. Kan itu yang salawat yang dibaca hari-hari itu. Wahtim bi ahsan hitam idza zanal insiram wa hana hinal himam wajada rasul jabin. Nah, jangan saya Muhammad Abdullah Al-Haddad. Wahtim bi ahsan hitam, ya Allah akhirilah hidupku dengan sebaik-baik penutup kehidupan. Idza danal insiram, tatkala dekat aku dengan kematian, apa akhirnya di situ? Wazada rasul jabin, dan tambahan adalah keringat di kening. Termasuk secara zahir tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah itu sudah meninggal keningnya masih berkeringat. Sudah mati, sudah dimandii, sudah semalaman, sudah dianduki, sudah dikapani, masih keluar keringatnya dan orangnya masih lemah. Karena salawat itu termasuk zikir. Ya, baca Yasin dulu, tahlilan dulu, nya awal manakib Siti Hadijah. Nah, lalu itu selawatan, asik selawatan. Nah, Rabah meninggal, masya Allah. Kita ini bukan takutan mati, ditakuti mati juga. Cuman yang kita takutan ini rahatan apa kita meninggal. Pas waktu apa kita meninggal. Itu yang kita takutan ini. Usia mati waktu maksiat, naudzubillah. Tapi kan apa? Yamutul mar'i alamaya matinya seseorang itu atas kehidupannya kayak apa. Gambar hidupnya tuh kayak apa? Kayak itulah gambar kematiannya. Perjalanan hidupnya kayak apa? Itulah perjalanan kematiannya. Memilih jalan kehidupannya kayak apa? Berarti dia memilih jalan kematiannya seperti itu. Buktinya orang biasa berselawat mati dalam keadaan berselawat. Orang biasa berzikir mati dalam keadaan berzikir. Orang biasa membaca Al-Quran mati dalam baca Al-Quran. Nah, yang dipal dua, karena terbiasa mengarahkan orang mau menuntut ilmu, masih begamis orangnya. Masih gamis, nah habis mengarahkan lampu merah, ayo masuk ibu masuk. Hendak bulik, ya memang jalan lintasnya kecelakaan mati, tapi kan orang masih dalam rangka menghadam lawan orang yang menuntut ilmu, membantu. Coba percaya kada percaya pianlah. Di Mekah atau di Madinah itu rata-rata yang kada hancur jasadnya di Mekah atau di Madinah itu mereka adalah hadam Masjidil Haram yang ikhlas. Nang pasukan hijau-hijau itu nah. Ya Pak, mahadam melayani orang, membeli minum orang. Ayo mau di majelis-majelis itu mohon maaf luar biasa orang yang melayani majelis pian, umpat membersihkan, umpat memasang pesahapannya, umpat membagi aqua dan sebagainya. Oh, itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang sepele, itu hal istimewa. Kalau kita ini terkecimpung berhadam di suatu majelis, yakin diberokahi pian, berkah pian. Nah, cuman kita ini kadang-kadang kuliah ini kada tahu fadilahnya. Kada fadilahnya. Namun tahu fadilahnya pian tai cacaknya berebut membuangi. Bujuran ini tunjuk-tunjuk pakai batis. Oh kaum, tuh kaum, ya Allah. Mun tahu sebiji tai cacak bidadari kayak Pak. Maka bidadari surga ini kadang ada tuhan-tuhannya. Ini tunjuk-tunjuk mentang-mentang kaum itu dibayar, janganlah. Ya Allah. Nah, jadi zikir itu luar biasa, bisa menolak bahaya, mara bahaya. Makanya jasin di sini apa? Az-zikru saiful, menjadi pedangnya orang-orang yang menuju keridhaan Allah. Yuqatiluna adahum minal jinni wal insi, mereka membunuh musuh-musuhnya dari jin dan
dan manusia. Wabihi yatfa'unal afat, dan dengan zikir itu menolak segala bahaya allati tatrakum yang datang kepadanya. Wa qalu innal bala'i idza nazala ala qaumin wa fihim zakirun hadanuhul bala. Makanya dulu ulun mungkin sudun ulah pernah kisahkan kalau anulah waktu di Banyuwangi itu ada di Sumber Beras. Nah, Sumber Beras itu ada pesantren salaf lama, mun kada Minhajut Tulab kalau kada salah pesantrennya ngarannya. Nah, itu kiainya namanya Kiai Haji Abdul Manan. Kiai Haji Abdul Manan ini, mohon maaf, istri beliau itu 21. Nah, 21 istri beliau. Amun Guru Muhtar sini 7 aja yang ini 21 Bian. Cuman kan sudah dipisah gitu kan, dan di belakang rumah. Dan dari 21 ini anak sidin 36 semua jadi ulama. Waktu itu ada musibah. Musibah nih, bala ini turun dari langit. Sore-sore itu santri-santri sudah membawa tafsir Jalalain hendak masuk ke masjid. Ternyata di atas pendopo, aula di depan masjid itu ada model kayak sabuk tuh. Nah, ujar orang kalau orang habis beranak tuh pakai ikat pinggang nang libar tuh, kalau apa tuh ngarannya tuh? Kalau orang Jawa centing, ya lah. Nah, itu pokoknya itulah. Jadi panjang dari atas turun ke bawah. Sekalinya pas sampai menyentuh kubah pendopo itu, karena kelihatan pior itu nyamuk. Yang guanal tadi, yang bulat tadi nyamuk, hilang nyamuk. Begitu masuk maghrib, maka ada ketapakan. Nyamuk semua sembayangin napaki nyamuk. Akhirnya sampai ditulis dilarang membunuh nyamuk atau menapak nyamuk di dalam masjid. Sampai disapu itu mohon maaf lah, setengah ember nyamuk tuh. Jadi jar gurunya, jar Abdul Manan, kita membaca zikir atau pujian zikir karangan, kalau kada salah itu karangan Kiai Hasyim Asy'ari yang li khamsatun utufi biha aral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada. Itu yang dibaca itu. Wa banahuma wa Fatimah. Setiap habis sembahyang itu aja dibaca. Begitu selesai 3 hari dibaca itu 3 hari, maka maghrib berikutnya 3 hari ini nampak lagi yang kayak sabuk tadi, yang kayak ikat pinggang besar tadi muncul dari kubahnya pendopo aula tadi, naik lagi ke atas. Limbah itu esok tidak ada lagi nyamuknya. Kekuatan zikir itu luar biasa, Pian. Bahkan orang Bahari itu mohon maaf, pencak silat itu kada pakai latihan. Pakainya apa? Zikir. Imbang baca istighfar, selawat, la ilaha illallah, dijazahkan, ditiup, semakin banyak selawat, semakin banyak istighfar. Ya Allah, ya Rasulullah, Syabdul Qadir Jailani, saya minta karomahnya, saya minta silatnya, beri prima. Nah, Bahari kan beri prima ya. Oh, itu dulu tuh. Lalu nggak bisa silat sorangan. Nah, itu dulu. Tapi munnya kada dibaca, kada bisa. Jadi bilang jalan musuh hendak ngamuk, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, nah, sembunyi pang dulu itu ya. Itu kekuatan zikir tuh, asli tuh. Nah, itu. Berarti kekuatan zikir itu luar biasa ya. Apalagi hal-hal untuk akhirat, untuk dunia aja luar biasa ya, zikir. Lalu apa jadi Isakah Ustaz? Jangan pengeraput. Semenit ini kan maju membaca Arabnya aja habis. Ya Allah. Jadi bila di situ Jarsidin, innal balaa idza nazala ala qaumin wa fihim dzakirun hada anhul bala. Apabila di situ ada bala tapi di situ orang banyak berzikir, nah hendak turun bala ini bekulim aja orang berjauh, beliung. Nah, beliung. Kita di sini orang zikiran, bala mau diturunkan maka dipindah oleh Allah. Karena di situ ada orang berzikir. Nah, luar biasa.
Karena yang itu tadi, kalau kita membiasakan zikir, insya Allah akhir-akhir hayatnya ya berzikir. Itu nih yang penting tuh itu. Supaya sampai terbawa kita akhir hayat tetap berzikir tuh. Walaupun koma sudah terbukti orang yang koma itu nyata divonis dokter sudah koma Pak, ruang ICU. Bukan ICU aja, ICU banget lagi itu daripada ICU tuh. Akhirnya ada yang mengawani. Begitu jam besok kami masuk. Vonisnya ini memang di bawah alam sadar sudah koma. Tapi kenapa? Ketika kita ngomong di telinganya tuh, Assalamualaikum Kak Haji, ulun jauh hari. Amun pian mendengar zikir ulun, umpati ikuti zikir lewat lisan. Kalau pian tidak mampu melewati lisan, lewat hati. Ulun baca, Qul la ilaha illallah. Bini sidin dihiga, ulun di sini, bini sidin di situ. 3 kali, la ilaha illallah. Sini ditutup, tutup sudah oksigen, alat banyak benar. Deteksi jantung, berarti apa, tekanan darah, manu udara, oksigen, semua alat banyak benar sudah tipi-tipi monitornya. Karena koma. Jadi jar ulun, mun pian mendengar kata-kata ulun ini ikuti zikir dengan lisan. Mun pian kada kawat dengan lisan, di hati. Setelah 3 kali, illallah 3 kali, keluar air mata. Yes. Berarti sidin nyambung. Ulun yakin nyambung. Kenapa? Karena biasa berzikir. Dokter mengatakan koma itu tidak nyambung. Koma itu nggak nyambung. Bahkan mohon maaf, 100 orang yang punyai pengalaman mati suri. Kan mati suri itu ada mati bujuran. 100 pengalaman orang yang mati suri sudah, ini data empiris, sudah teruji, sudah diteliti semua. Kan kayak ini ada orang dokter itu ditanya, Pak dokter, sampan menangani kasus-kasus kematian sudah ribuan. Orang mati itu nyawanya kemana Pak dokter? Oh kalau itu saya belum memeriksa dokter. Oh jadi dokternya lah. Jadi nanti saya akan mengadakan penelitian riset katanya lah. Akhirnya di riset orang-orang yang pernah mati suri hidup kembali ditanya. Ternyata semua itu jawabannya 90% sama. 90% sama, yang 10% ini jawabannya sama tapi versinya beda. Tapi substansinya sama. Apa jadi orang mati itu jadinya rohnya tuh seakan keluar dari jasadnya masuk ke dalam lorong ujarnya lah. Sampailah di situ satu ruangan yang di sana banyak orang ditanya macam-macam. Lalu aku nih ketika mau masuk ruangan ditolak, kamu belum waktunya, silahkan kembali. Ya hidup lagi itu ujarnya kemana? Semua rata-rata pengalamannya kayak itu. Jadi setelah rata-rata yang hidup kembali itu mendengar. Nah, mendengar orang yang datang menzikirkan di telingaku. Karena aku sudah biasa berzikir, maka aku mendengar. Dan ulun membuktikan kemarin itu, waktu sahabat kita yang meninggal itu. Sudah koma, ulun jam 11 ada waktu, ulun masuk, yaitu Qul jar ulun. Qul kan katakanlah begitulah. La ilaha 3 kali. Begitu keluar air mata, akhirnya ulun mana tisu aja ulun lap di situ. Sekalinya sebelah kiri keluar juga, akhirnya bini sidin manu dengan tisu juga. Itu membuktikan bahwa orang yang sudah biasa berzikir koma sekalipun hatinya itu nyambung dengan zikir. Nah itu mudahan kita akhir hayat kita kawa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mun ini isa kada isa tetap ampeh. Nah ini benar. Ada saruan soalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana maghfura. Allahumma ij'al jama'ana jam'an mubaraka wa tafarruqan min ba'di tafarruqa ma'suma ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.